Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat undangan digital dari aplikasi Microsoft PowerPoint ya, yang mana kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Nah, undangan yang seperti ini bisa kita pakai sebagai alternatif undangan ketika digunakan atau ingin menyampaikan undangan kepada orang yang jauh yang mungkin tidak bisa digapai atau tidak bisa kita undang menggunakan undangan kertas, sehingga kita bisa mengirimkan undangan berbentuk video seperti ini. Nah, undangan yang seperti ini di tahun-tahun sekarang ini sudah mulai tren ya. Biasanya undangan seperti ini di-share lewat aplikasi WA, dimana tidak mengurangi rasa hormat kita untuk mengundang sahabat, teman, atau saudara yang jauh. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint maksud saya. Ya. Nanti dari aplikasi PowerPoint ini bisa kita ekspor menjadi video yang berbentuk MP4 seperti ini, yang bisa nanti kita edit lagi di aplikasi HP kita, yang pada umumnya bisa menggunakan Capcut, InShot, dan lain sebagainya. Baik, ya tidak berlama-lama, langsung kita buka aplikasinya menggunakan PowerPoint. Jadi teman-teman nanti akan dapat seperti ini filenya ya. Ini bisa dirubah fontnya semuanya karena ini manual ya, jadi ini murni hasil dari editing saya, jadi teman-teman bisa mengedit semua teksnya. Kalau yang ini gambar JPEG, yang ini bisa dirubah. Kemudian di slide kedua teman-teman bisa mengganti fotonya. Kita geser dulu bagian ini, kita ganti fotonya yang belakang ini, klik kanan, change picture, kemudian kita cari fotonya. Sini sudah saya siapkan kurang lebih gambarnya seperti ini yang saya gunakan, gambar hasil dari download di internet ya. Kemudian kita geser seperti ini. Nah, kemudian untuk nama ini saya menggunakan gambar PNG yang saya edit dari Photoshop. Jadi teman-teman bisa membuat namanya ini di Corel atau di Photoshop seperti ini, melengkung seperti ini ya. Nanti tinggal di klik kanan seperti ini, di change picture, dicari ya. Jadi silakan teman-teman membuat dulu nama yang melengkung seperti ini, disimpan formatnya PNG ya, nanti diganti seperti ini. Kemudian bagian ini tidak usah diganti karena ketika kita play ini sudah jadi seperti ini, karena di bagian animasinya sudah saya buat sedemikian rupa. Kemudian ini gambar mempelai wanita, ini bisa diganti juga, geser dulu gambar ringnya, ini klik bagian foto ya, klik kanan, change picture, kemudian diganti karena permintaan dari klien, mintanya gambarnya gambar kartun seperti ini. Kemudian ini tinggal kita tarik agak ke bawah sedikit, kalau ini kita besarkan sedikit ya. Ini juga formatnya menggunakan PNG ya teman-teman, yang ini ya, nama ini. Jadi teman-teman silahkan buat dulu di Photoshop atau Corel nama melengkung seperti ini, kemudian disimpan jadi PNG. Ini bisa diedit, ini nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, kita X dulu, kemudian yang laki-laki juga kita geser. Hati-hati, takutnya ketika milih gambarnya bukan yang seharusnya kita ganti. Kita besarkan sedikit ya, sama seperti tadi.
sudah sama ya, PNG. Kemudian tanggal, hari dan tanggal, ini semuanya bisa diganti. Ini juga. Kemudian di bagian ini, kalau kata-katanya mungkin teman-teman kurang serak atau fontnya kurang bagus, bisa diganti ya. Nah ini juga saya menggunakan PNG teman-teman. Jadi teman-teman bisa edit sendiri. Misalnya kita ganti yang seperti ini ya. Nah, oke, kita ganti menggunakan gambar ini. Nah, boleh. Kurang lebih begini teman-teman. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini resolusinya portrait ya. Jadi kalau di share di HP nanti full layarnya, sangat keren. Oke, mantap. Oke, kita next saja. Mempelai wanita. Hari dan tanggal. Oke, sangat mantap ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menyimpan PowerPoint ini menjadi sebuah video? Caranya begini teman-teman, kita klik di bagian menu file, kemudian ada menu export ya. Jadi di bagian menu file, menu export. Nah, ini file yang seperti ini atau PowerPoint yang bisa diekspor itu hanya ada pada aplikasi 2010 ke atas. Jadi 2007 itu belum bisa teman-teman. Jadi 2010, 2000 mungkin ada 2000 yang saya pakai ini 2013 teman-teman. Jadi kalau minimal yang bisa menggunakan aplikasi export ini atau bisa menyimpan untuk PowerPoint jadi video itu hanya di 2010 ke atas. Nah, kita coba ya, file export, kemudian di sini ada tulisannya. Di sini kalau kita nyimpan PDF. Nah, kalau kita mau menyimpannya dalam bentuk video, di sini ada create video. Oke, ini resolusinya saya biasanya menggunakan yang paling besar HD ya. Ini 720. Kemudian di sini kalau yang ini ya, ini menyimpannya sesuai dengan apa yang kita format di sini. Misalnya begini, di sini kan ada yang namanya transisi. Nah, jadi slide ini akan pindah ke slide ini ketika sudah 4 detik teman-teman. Ini ada transisinya seperti ini. Ini bisa teman-teman ganti kalau misalnya terlalu lama atau kurang lama, bisa ditambah seperti ini ya. Nah, bisa ditambah seperti itu ini. Jadi menyimpan menggunakan export yang atas ini itu sesuai format yang kita berikan di tampilannya tadi. Baik, lalu apa bedanya antara save menggunakan atau mengekspor menggunakan yang atas ini? Kalau ini yang menggunakan ini, kita nge-save-nya itu sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Misalnya durasinya itu per slide 1 durasinya 4 detik, ini 5 detik, maka penyimpanannya itu akan sama seperti itu untuk pemindahan videonya. Jadi kerekodnya itu nanti seperti ini ya. Sorry.
seperti ini. Ketika pemindahan slide-nya ke slide satunya, nah pindah ini dari ini slide sebelumnya ya. Ketika untuk pindah, karena ini bentuknya video ya, ketika untuk pindah ke slide selanjutnya itu durasinya itu sesuai dengan format yang kita masukkan di sini. Nah itu kalau kita yang menggunakan yang atas teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan yang ini, record narration ini ya, record timing and narration ini, kita menentukan sendiri waktunya, lamanya per slide ya, dengan cara klik preview timing and narration. Jadi dia otomatis langsung akan muncul slide seperti ini. Jadi ketika kita dirasa di bagian slide yang ini, yang slide pertama ini sudah cukup, tinggal kita tekan next aja pada keyboard, tekan spasi aja pada keyboard, maka dia otomatis akan langsung pindah ke slide selanjutnya, dan itu akan terekam menjadi timing ya, itu teman-teman. Oke. Coba kita percepat saja pelayanan kita. Seperti ini ya. Ya teman-teman bisa menentukan sendiri durasinya berapa detik yang akan kita gunakan di tiap slide, karena kebutuhan tiap slide kan beda-beda. Ada yang mungkin di bagian hari dan tanggal ini bisa kita agak lebih panjang sedikit daripada durasi yang sebelumnya. Oke, kalau sudah sampai di slide terakhir, nah baru kita tekan create video ini teman-teman, maka dia otomatis akan menyimpan sesuai dengan yang kita record atau durasi yang kita record barusan ya. Proses penyimpanan biasanya teman-teman, bentuk videonya nanti akan seperti ini ya. Jadi tidak ada audio teman-teman, tidak ada audio, dia hanya berupa video saja. Nah bagaimana selanjutnya? Biasanya akan saya pindah ke HP, lalu saya edit saya biasanya menggunakan InShot untuk menambahkan lagu ya. Jadi teman-teman bisa kreativitas masing-masing. Saya masukkan ke HP, kemudian diedit menggunakan Capcut, InShot dan lain sebagainya, atau KineMaster, tinggal ditambahkan lagu saja, kemudian disimpan, tinggal kita bagikan saja ke ke pemesan kita gitu. Biasanya paling lama durasinya adalah 1 menit teman-teman ya. Atau kalau yang diupload untuk IG ya, bisa menggunakan sampai 2 atau 3 menit. Tapi kadang tidak pernah kita lebih 2 menit, maksimal 2 menit. Tapi kadang hanya 1 menit saya yang digunakan ya. Jadi silahkan pantau terus teman-teman, nanti akan kita bagikan semuanya karena kita juga banyak stoknya seperti ini ya. Nanti akan juga kita bagikan semua. Intinya jangan lupa subscribe terus di channel YouTube kita, dan jangan lupa kunjungi blog saya di sini teman-teman. Nanti akan kita bagikan semua apa yang bisa kita bagikan, karena berbagi itu indah ya. Jadi silakan teman-teman pantau terus blog saya ini, alamatnya ini ya, mgola.blogspot.com. Nanti akan kita bagikan semua yang bisa kita bagi ya. Ini teman-teman bisa dikunjungi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti filenya akan kita share, ada di link deskripsi, silahkan di download, dan nanti kita kasih password ya. Passwordnya ada di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Salam percetakan.